Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Iing dan juga rekan-rekan guru sekalian, Bapak Ibu guru, karena sudah mau menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Nah ini sebelumnya mungkin nanti bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Ketika misalnya membuat presentasi itu tidak hanya memakai PowerPoint, tapi juga bisa pakai flip. Ini bentuknya kayak buku gitu ya. Jadi tampilannya lucu gitu menurut saya. Jadi artinya ketika presentasi tidak harus pakai PowerPoint atau PDF, bisa kita buat seperti buku yang tinggal kita upload aja dipakai flip, dan itu tidak perlu download. Jadi kita buka aja flip online, terus nanti upload, kemudian sudah berbentuk seperti itu. Oke, kita mulai saja kegiatan hari ini, diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Oke, kita buka bukunya. Nah ini agenda kegiatan hari ini. Diawali dengan doa pastinya, kemudian ada sedikit ice breaking biar otaknya nggak ngebul gitu ya. Bukan ice cream, ice breaking. Kemudian nanti saya akan juga sampaikan tujuan kegiatannya, materi dan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup. Semoga bisa selesai tepat waktu. Amin. Oke, biar lebih cepat kita awali dengan berdoa. Ya, nggak usah panjang-panjang seperti biasa. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan. Nah, untuk ice breaking-nya, ini karena online jadi begini ya. Sebentar. Oh, ternyata saya offline. Iya, sinyalnya. Sebentar. Bisa ditiru oleh teman-teman ketika di awal pembelajaran biar anak-anak itu fokus gitu ya. Biasanya kalau di awal anak-anak itu masih ribut, masih yang ngobrol sama teman-temannya gitu ya. Bisa pakai ice breaking tongue twister. Nah, tongue twister ini apa sih kalau di kita namanya apa ya? Ngomong biar yang keselip-selip gitu loh lidahnya. Ribet, banyak sekali tongue twister itu. Nah ini yang paling pendek, saya sudah pernah lakukan ini di kelas, dan anak-anak itu pada ketawa karena susah. Oke, ucapkan kata berikut 5 kali dengan cepat. Kelapa diparut, kepala digaruk, tapi harus cepat. Oke, coba Pak Fari, maju Pak Fari. Coba kita lihat apakah Pak Fari bisa atau enggak ya. Jangan notek. Jangan notek, nggak boleh notek. Satu, dua, tiga. Dulu Bu, ini satu-satu. Kelapa diparut, kepala digaruk. kelapa diparut, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, Susah ya. Coba Luis. Barangkali bisa nih perempuan. Yo. 1, 2, 3, cem. Kelapa diparut, kepala digaruk, kepala. Kan susah ya. Nah ini biasanya kemarin saya coba di anak-anak tuh rame. Jadi ice breaking yang nggak perlu macam-macam tapi bisa menghidupkan suasana. Jadi anak-anak di awal pembelajaran sudah siap gitu ya. Oke, lanjut ke tujuan kegiatan diseminasi kali ini. Yang pertama, melakukan pengibasan tentang materi budaya positif yang kebetulan saya dapatkan di guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak kali ini tentang budaya positif. Jadi alangkah baiknya ketika apa yang saya pelajari kemudian diibaskan ke teman-teman yang nantinya tujuannya adalah bersinergi dengan semua komponen di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Positif itu apa sih gitu ya? Nah di sini budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan baik gitu ya di sekolah
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kan maunya kita anak-anak murid-murid itu kan jadi anak yang berakhlak baik gitu ya. Kedepannya tidak hanya ketika bersekolah di SD Gebang Kulon, tapi ketika nanti mereka sudah jadi sudah dewasa, berkecimpung di masyarakat, menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, gitu ya, akhlaknya baik, gitu. Nah, pengennya kan seperti itu. Nah, makanya perlu ditanamkan nilai-nilai itu dari sejak dini, dari ketika mereka mengenyam bangku sekolah dasar. Kemudian sekarang kita mulai simulasi dulu, biar nggak bosen, gitu ya. Berdua-berdua ya, Bapak boleh nanti dengan siapa? Bapak boleh dengan Pak Wendo Pak Wendo lagi dengan Bu Dede. Dengan Bu Dede boleh. Bertiga nggak apa-apa Pak. Nah ini ada yang jadi A dan ada yang jadi B. Terserah mau siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Kalau saya mau jadi C boleh Bu? Boleh kan bertiga? Boleh. Nah ini tugas A, tugasnya sekarang coba mungkin yang sebelah sini. Jadi A dulu, genggam tangannya, ya. Bayangkan seolah-olah menyimpan sesuatu. Menyimpan bakso. Ya, menyimpan bakso, menyimpan sesuatu yang sangat berharga, ya, di dalam kepala Anda. Ya, kira-kira. Nah sekarang yang orang B yang sebelah sini, yang di sampingnya, membujuk dengan segala cara, boleh membujuk, boleh meminta, boleh mengintimidasi, boleh titik gimana caranya biar A ini kemudian membuka kepala tangannya. Yuk, dimulai dari sekarang. Kamu nanya? Aku bertanya tadi. Ya kamu pegang. Kira-kira ada nggak? Oke, sekarang dibalik masing-masing apa? Ya, Bu, kalau yang saya sekarang orangnya terbuka, Pak Joni. Yoi. Saya tak terlibat dia. ada istrinya nggak begitu terus? Nah, ternyata di sini ketika mengepal tadi ya, coba saya tanyakan ke Bu Yeti. Bu Yeti tadi berarti membuka, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Iya, membuka. Kenapa? Takbir. Titik-titik dan rasa geli gitu ya, jadinya terbuka. Bu Rama masih menutup ya? Kenapa menutup? Karena ingin mempertahankan, gitu ya. Dan sebetulnya membuka dan menutup tangan kita tadi siapa sih sebetulnya? Apakah betul-betul karena Bu Eva atau memang dari Bu Yeti yang ingin membukanya? Dari Bu Yeti atau dari Bu Eva? Bu Yeti kan, coba kalau Bu Yeti pengen menahan rasa gelinya, kira-kira terbuka nggak Bu Yeti? Enggak. Kalau menahan. Kalau menahan ya, kalau menahan betul-betul menahan tidak akan terbuka. Artinya sebetulnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita. Karena Bu Yeti merasa geli, makanya kemudian tangannya jadi terbuka. Ya, kalau tadi Bu Rama berpegang teguh gitu ya, nggak mau pokoknya mau diapain juga sama Bu Mary. Pokoknya nggak mau membuka gitu ya, tidak mau membuka kepala tangannya. Nah itu artinya bagaimanapun usahanya Bu Mary untuk mempengaruhi Bu Rahma atau Bu Eva gitu ya, mempengaruhi Bu Yeti, bagaimana Bu Yeti mengontrol pikiran, itu yang sebetulnya membuat kita membuka dan menutup tangan. Artinya sebetulnya kontrol itu dari kita sendiri. Semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Mau kita berbuat baik atau mau kita berbuat buruk, itu sebetulnya ada pada diri kita. Yang lain itu hanya faktor pendukung gitu ya, faktor eksternal. Tapi kalaupun misalnya ya ada anak-anak gitu tuh, teman-temannya misalnya bolos, kalau dianya tidak ingin bolos, mau bagaimanapun teman-teman yang mengajak bolos, pasti murid kita tidak akan Bolos. Begitu sebaliknya, tidak ada satupun yang membolos di kelas, tapi kalau dia yang memang pengen bolos ya bolos aja. Gitu. Jadi
artinya semuanya sebetulnya kontrol pada diri Diri sendiri. sendiri. Tentang disiplin positif. Lanjut. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi yang sebelum saya belajar ini juga saya pikir begitu, tapi ternyata salah. Ada miskonsepsi yang disandingkan dengan teori kontrol. Pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kita punya power, punya kekuasaan untuk membuat murid mengikuti apa kata guru. Betul, pada saat itu. Tapi kalau kita ingin efeknya jangka panjang, ya lagi-lagi kayak tadi. Ketika faktor eksternal Bu Eva sudah tidak mengintik-intik, ya sudah hilang. Ketika gurunya udah ganti, Hilang. beda kelas, beda guru, beda beda karakter, pasti akan berbeda lagi kalau itu dia berbuat baik karena memang dikontrol oleh guru. Jadi sebetulnya guru mengontrol murid itu hanya jangka pendek. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini seringkali kita ngasih apresiasi, kasih bintang, kasih hadiah gitu ya kepada anak-anak yang bagus prestasinya secara akademik. Nah itu juga ilusi. Kenapa disebut ilusi? Karena ketika kita sering memberikan penghargaan, ayo yang nulisnya paling cepat, nanti ibu kasih hadiah. Suatu saat ketika kita tidak memberikan hadiah, anak kita jadi males. Nggak ada hadiahnya, gitu ya, males gitu. Apalagi misalnya kemudian di kelas berikutnya, di kelas yang dulu mah si ibu ini selalu ngasih ini, di kelas ini nggak ada dikasih reward misalnya, apa yang jadi males. Nah itu yang kemudian dinamakan dengan ilusi, artinya betul efektif tapi jangka pendek gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ada hubungannya dengan posisi kontrol yang nanti akan saya jelaskan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ada hubungannya dengan yang pertama. Guru kan lebih dewasa, lebih tua gitu ya dibanding murid-muridnya. Jadi kita merasa punya hak. Kamu tuh harusnya begini, ini yang betul gitu. Tapi itu bukan timbul dari muridnya, tapi timbul dari gurunya atau orang tuanya yang mengatur kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang nantinya akan membuat anak jadi tidak mandiri. Ketika mereka sudah besar, ketika menghadapi masalah, mereka akan cari orang tuanya atau siapa gitu ya, dan tidak bisa membuat keputusan sendiri dengan baik gitu. Makanya ini tuh sebetulnya untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar saat ini. Kemudian mewujudkan sikap disiplin itu bagaimana caranya gitu ya. Nah ini menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Berarti pertama dari gurunya dulu harus punya disiplin yang kuat, karena semboyannya KHD kan yang ngaso sentulodoi madi mau ngaso kuliah daya di yang di depan yang memberikan contoh. Artinya guru di sini punya orang untuk memberikan contoh, role model ya, betul, role model kepada murid-muridnya. Kalau kita pengen muridnya disiplin, ya gurunya dimulai dulu dari gurunya ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Kalau anak masih mereka berangkat pagi karena takut hukuman, itu berarti motivasinya masih eksternal. Berarti suatu saat kalau longgar, kan kita lihat ya, kadang-kadang tuh waktu awal-awal saya Pak Asep gitu ya, ayo yang ini ditutup pintunya. Tapi ketika sudah mulai longgar, apa yang terjadi? Murid orang tua murid keluar masuk gitu ya. Karena memang motivasinya motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya, bukan memang orang tua atau wali murid itu kemudian menyadari bahwa kalau di lingkungan sekolah ya sudah gitu. Tidak orang tua ya tidak benar ikut campur, di luar aja gitu. Jadi memang dimulai dari diri. Kemudian lanjut lagi. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah biasanya
manusia itu, kita semua, mau dewasa mau anak kecil, melakukan sesuatu atau mematuhi suatu aturan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti diomongin orang lah, nanti dihukum lah. Nah, itu maksudnya dengan ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan tadi. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, si A rajin sekali ya, kamu datangnya tepat waktu. Itu penghargaan. Senang ya, maksudnya itu wajar sebetulnya. Setiap orang ketika dipuji itu kan merasa senang, merasa bahagia. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tapi dengan menghargai diri sendiri. Saya berangkat ke sekolah pagi-pagi tepat waktu ya karena memang itu untuk saya. Kalau saya berangkatnya siang, nanti saya ketinggalan pelajaran, nanti saya nggak ngerti. Artinya dia menghargai dirinya. Yuk, kita besok-besok mah jangan berangkat lagi ya. Biasanya ngomongnya lembut kalau. Kemudian sebagai pemantau, dan sebetulnya yang paling baik adalah sebagai manajer. Tapi tadi Bapak Ibu berproses. Nggak bisa kita kemudian dari yang step 1 gitu ya, tiba-tiba kemudian langsung menjadi manajer. Susah gitu, karena memang yang namanya kebiasaan itu kan berproses, tidak bisa langsung hari ini dapat materi ini besok kemudian berubah, tidak bisa begitu. Nah, ini beberapa indikasi kalau kita sebagai penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi. Mana-mana ya biasanya. Kamu kenapa ngerjain PR? Nah, suara saya bisa kedengeran sampai berapa oktav gitu ya, sampai kantor gitu kan. Bahasa tubuh, mata yang melotot atau diem aja tapi dipendilikin begitu ya. Dipendilikin gimana? Apa ya bahasa Indonesia? Dipelototi ya. Tunjuk-tunjuk. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, indikasinya pada posisi ini biasanya dulu akan suaranya sih lembut, tapi menggunakan keheningan yang membuat orang ini merasa nggak nyaman, rendah diri. Nah, ini yang nantinya efeknya jangka panjang. Setiap kali kalau ke anak kita sendiri aja ya, kalau sering-sering anak dimarahin gitu, pasti dia akan menjadi pribadi yang rendah diri, nggak berani, mau ngapa-ngapain takut salah gitu. Kemudian sebagai teman, biasanya dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dia tadi itu. Ayolah, besok-besok mah jangan kayak gini ya, kamu kan anak yang baik, dan besok-besok mah nurut. Nah, itu sebetulnya dia kontrol sebagai teman. Sebagai teman itu bagus, memang kita harus bisa menjadi teman untuk anak didik kita, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena ketika berlebihan, anak-anak tidak lagi merasa perlu menghormati gurunya. Nggak segan. Teman ini nggak berangkat, wah saya nggak berangkat nih soalnya kemarin. Jadi nggak ada segan-segannya, nggak ada menghormatinya, gitu ya. Ini kalau kita di Bu Dede mungkin bisa menjelaskan. Di ini juga ada ya, di apa namanya kitab saya lupa, itu juga ada bahwa kalau nggak salah kitabnya namanya, bisa jadi kayak Ustadzah. Adalah Kalimat Alim itu yang mengatakan bahwa memang antara guru dan murid tetap harus ada batasan yang jelas. Tidak boleh terlalu, tidak boleh ngeblend campur seperti teman biasa. Ya karena itu tadi hilangnya rasa hormat, akhirnya jadi tidak mau mengikuti guru juga, gitu. Pemantau, nah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, seringnya mungkin ada pada di posisi ini. Tahu kan konsekuensinya apa? Gitu biasanya kita bilang. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Berdiri di kelas, biasanya berdiri. Misalnya begitu. Gitu. Jadi sesuai dengan konsekuensi, dan biasanya ini konsekuensi dan hukuman ini sosialisasikan ke anak-anak biasanya di awal tahun. Nih peraturannya kayak gini, kalau kalian nggak begini nantinya begini, biasanya begitu. Nah nanti begitu anaknya melanggar peraturan, tahu konsekuensinya apa? Tahu Bu, ya sudah dihukum. Tapi dihukumnya karena memang dari awal sudah ada kontrak gitu ya, kontrak belajar antara guru dengan murid. Nah ini posisi yang paling tinggi, manajer. Di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, yaitu tadi gimana caranya murid itu menyadari kesalahannya tapi sadar dengan sendirinya, bukan karena dipaksa gitu.
murid juga dapat menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang nyuruh solusinya bukan datang dari guru, tapi datangnya dari murid sendiri. Harusnya gimana sih kamu biar nggak terlambat lagi? Oh Bu, saya harus bangunnya lebih pagi lagi. Nah itu berarti solusinya datang dari murid. Studi kasus. Saya bacakan aja, anak kecil-kecil. Ini ada satu kasus, namanya IPA, kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Gak ngerti, biasanya anak-anak kalau gak ngerti itu dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan itu, dia jadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Akhirnya teman-temannya pada ketawa, biasanya gitu ya. Kalau ada anak yang gagal, apalagi teman-temannya pasti tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu malah membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA suruh maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Itu sebetulnya bukan masuk kekerasan gitu ya, karena cuma ditunjuk hidungnya. Tapi ya di sini anak-anak malah semakin tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung ini, suruh begini di depan kelas. Itu kipas. Saya yang harus biar sama mancu. Nah sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin nanti saya kasih waktu jeda setengah menit. Kira-kira di tadi cerita tadi Bapak Ibu setuju atau tidak dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? Kemudian berikutnya, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana dampak yang dirasakan oleh IPA secara psikologis? Apakah baik atau buruk? Coba dibayangkan dulu. Sudah Bu. Sudah? Oke Fahri. Sudah. Yang pertama Pak Fahri, kira-kira setuju nggak? Tidak setuju Bu. Kenapa Pak? Karena akan membuat anak itu tambah minder. Harusnya kita sebagai guru itu langsung menanyakan atau memberi bimbingan langsung ke siswa tersebut ketika siswa mengalami sebuah kesulitan. Jadi jangan langsung menodong langsung maju ke depan, itu akan membuat siswa itu lebih takut dengan mata pelajaran tersebut. Jangka panjang. Berarti ini masuk kedua ya. Secara psikologis IPA-nya jadi merasa minder, rendah diri gitu ya. Minder, rendah diri, dan akhirnya nggak suka pelajarannya. Ya kalau nggak suka pelajarannya lama-lama besoknya nggak sekolah. Benar kata Bu Is ya. Nggak mau lagi mungkin ketemu sama gurunya. Ya nggak mau lagi. Sering kali ya trauma kayak gitu. Nah kadang-kadang tanpa disadari kita melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Maksudnya yaitu tadi, dengan dia merasa bersalah, merasa malu, harusnya maunya kita besoknya dia belajar lebih giat. Tapi kenyataannya justru malah mungkin bisa jadi seumur hidup efeknya. Gitu. Jadi itu ya, jadi guru itu kelihatannya mudah, tapi efeknya itu akan jangka panjang. Gitu. Terima kasih Pak Fahri. Sama-sama Bu. Hadiahnya hadiah. Oh kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh hadiah, nggak boleh ngeluarin link, boleh. Oke, sekarang kita masuk. Kalau batok boleh batok. Boleh baso ya. Karena nggak boleh satu orang jadi basonya semua. Pasti restitusi itu ini upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas yang biasanya di awal tahun ajaran baru kita buat. Bu, ini kayaknya susah dilakukan untuk anak kelas rendah. Belum tentu, ya, belum tentu. Justru dari awal kelas 1 memang harus diajari bahwa ketika mereka salah,
Ya mereka sendiri yang harus menemukan bagaimana solusinya. Nanti justru kalau dari awal sudah terbangun seperti itu, di kelas atas akan lebih mudah, dan justru malah mungkin kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, segitiga restitusi ini, mungkin kasus-kasus itu akan semakin kecil nantinya. Gitu. Nah, gimana sih caranya melakukan segitiga restitusi ini? Aduh, cilik pisan ya. Lanjut aja. Dulu Kang Gede, di karton. Nah, yang pertama, yang tadi ada di paling dasar segitiga tadi adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya nih ada anak yang berantem sama temannya, panggil gitu ya, tapi tidak kemudian kita langsung hukum, judge. Kamu tadi mukul ya? Gitu ya. Karena seringkali anak itu memukul karena ada sesuatu. Awalnya dulu kenapa gitu ya. Nah awalnya, untuk tahu alasan aslinya anak itu memukul kenapa, kan gimana caranya anak mau terbuka sama kita. Kalau mau terbuka aja nggak bisa, gimana kita tahu. Makanya di menstabilkan identitas ini biasanya kalimat yang dipakai, nggak apa-apa, berbuat salah itu nggak apa-apa, wajar. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak-anak, oh iya, ternyata gurunya nggak mati. Itu memang betul-betul mau membantu saya. Anak akan berpikiran seperti itu. Tapi ketika udah di awal, kamu tuh lagi kamu lagi, gitu ya. Anak-anak jadi takut. Mau ngomong alasannya takut gitu. Nah, kemudian setelah ini dia sudah mulai mau nih cerita sama kita, mau terbuka gitu ya. Ada validasi tindakan yang salah. Nah, di bagian ini awalnya saya sendiri pun rasanya kok begitu ya, masa tindakan yang salah divalidasi. Nah, tapi tunggu kelanjutannya. Nah, kalau kita bawa anak yang sedang berbuat salah, udah kita marah-marahin gitu ya, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Mungkin ibu bisa flashback dari pengalaman sendiri. Anak-anak yang bermasalah itu bermasalah lagi nanti. Bisa jadi itu karena memang penanganannya yang kurang tepat. Makanya dia melakukan lagi. Karena belum tumbuh kesadaran dalam diri bahwa oh iya waktu itu tuh saya salah. Gitu. Nah, makanya di sini ada validasi tindakan yang salah. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, gitu ya, menjadi lebih terbuka, mau cerita sama gurunya. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Jadi kita tidak memposisikan lebih tinggi, sama gitu ya, sehingga kita bisa ngambil perspektif yang tidak berbeda dengan anak-anak, sama dengan anak-anak. Masih di validasi tindakan yang salah. Nah biasanya kalimat-kalimat yang dipakai ini tidak harus ketiplek begini ya. Artinya ini hanya contoh saja. Bisa kita bilang, padahal kamu bisa juga ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu enggak loh. Kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kita tanya, pasti kamu punya alasan. Yang tadi saya bilang ya, berantem gitu ya, pasti punya alasan. Kenapa sih alasannya gitu ya? Kenapa kamu melakukan hal itu? Atau misalnya kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu tadi validasi tindakan yang salah. Nah, baru setelah itu masuklah ke menanyakan keyakinan. Iya Pak, saya tadi berantem karena dia ngejek, manggil-manggil nama bapak saya. Biasanya anak SD gitu ya. Masalahnya adalah memanggil nama bapak saya. Ibu kamu terlalu cantik. Manggil nama bapaknya jadi berantem. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Sebetulnya sudah ada dalam diri kita bahwa tahu mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk. Jadi kalau tadi yang ke-1 dan kedua, langkah kedua sudah bagus, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Contoh ujuk-ujuk misalnya ketika ada anak yang bermasalah, kamu tahu nggak itu tuh nggak baik. Karena kalau misalnya berantem itu begini-begini,
pukul gitu ya, kemudian langsung dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan, gak akan masuk ke anak gitu. Jadi makanya bertahap dulu, baru kalau dia sudah mau terbuka, kita bisa bilang apa sih yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga harusnya gimana, ke teman-teman itu sikapnya harusnya bagaimana. Kalau kamu misalnya dicubit sama orang, kalau kamu dicubit sama orang lain suka nggak suka bu, ya berarti boleh nggak sih kalau kita cubit orang lain? Tanya balik, oh nggak boleh bu, kenapa? Ya karena saya juga sakit bu kalau dicubit, kan gitu. Jadi akhirnya timbullah kesadaran. Atau misalnya nanya, kamu nanti kedepannya mau jadi apa? Mau jadi misalnya, mau jadi guru lah. Kalau mau jadi guru kira-kira kalau kamu berantem terus waktu SD-nya, ada yang kayak gitu. Waktu SD berantem terus sekarang jadi guru. Kira-kira, terus mau jadi guru yang seperti apa? Tanyakan ke anak-anak, gitu. Nah baru nanti akan timbullah kesadaran dari dalam diri mereka bahwa apa yang tadi mereka lakukan itu salah dan kedepannya tidak mau melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan, oh belum, masih ada satu slide lagi sebentar, kesimpulan aja. Yang tadi saya bilang restitusi itu apa gitu ya, upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri. Ya alangkah bisa dibayangkan mungkin oleh Bapak dan Ibu kalau anak-anak punya disiplin diri ya semuanya, aduh betapa nikmatnya jadi guru ya, gak usah marah-marah, semua tugas dikerjakan dengan baik gitu ya, mereka belajar dengan keinginan sendiri tanpa harus dimarah-marahin, gak ada anak yang tinggal kelas karena semuanya berangkat sekolah tepat waktu, nikmat sekali jadi guru seperti itu. Nah makanya gimana caranya menanamkan nilai-nilai kebaikan itu dari sejak dini. Saya tidak bilang ini pekerjaan mudah, pekerjaan yang sangat sulit dan butuh proses. Tidak akan selesai di kelas 1 atau kelas 6. Nanti akan berproses seiring dengan mereka bertambah besar. Nah, dengan penjelasan tadi diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud karena kita sudah mulai tahu nih ketika menangani anak bermasalah harusnya seperti apa dan bisa tercipta budaya positif di kita, tidak hanya cerita di buku-buku saja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Sudah kepong ya? Ngantuk ya. Nah jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini bisa menjadi pemantik ya buat kita semua untuk mau belajar lagi, karena yang namanya guru itu ya tidak akan pernah berhenti belajar. Belajar tidak hanya dari buku, dari seminar, dari pengimbasan, tapi juga dari paling utama adalah dari murid-murid yang kita temui setiap hari. Itu adalah buku hidup yang tidak pernah bisa habis. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain agak sore, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Emil Dadiani, salah satu guru di SD Negeri 1 Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya juga merupakan rekan dari Ibu Nani, calon guru penggerak Angkatan 7. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, alhamdulillah saya bisa menambah ilmu tentang penanganan anak di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan bagi saya, terutama bagi diri saya sendiri. Saya harap juga dapat menciptakan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Gebang Kulon ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarjono. Saya sebagai guru kelas 6 di SD Negeri 1 Gebang Kulon.
Saya juga teman sejawat dengan Ibu Nani sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti diseminasi terkait dengan penerapan budaya positif, saya sekarang lebih memahami terkait penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas saya sendiri. Untuk Ibu Nani itu orangnya yang berdedikasi tinggi terhadap sekolah. Beliau banyak mendapatkan materi-materi dari guru penggerak, sehingga dibagikan kepada kami sebagai guru teman sejawatnya, dan kami bisa mengimplementasikan terkait materi yang telah disampaikan oleh Bu Nani di kelas saya di kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke ya. Nah, hari ini di awal kita masuk ya di semester ini, kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tahu nggak? Oh, belum tahu ya? Oke, nanti Bu kasih tahu. Jadi keyakinan kelas itu semacam peraturan kelas yang biasanya kita buat gitu ya. Nah, tapi dalam bentuk atau menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat positif itu kayak apa? Contohnya begini, misalnya nih, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelas nanti yang akan kita buat bukan dilarang membuang sampah sembarangan, bukan. Tapi diganti menggunakan kalimat positif, jadinya buanglah sampah pada tempatnya. Begitu ya. Nah, sebelum kita buat, apa sih kira-kira manfaatnya membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Kita ngapain coba buat peraturan kelas? Biar apa? Yo, ada yang mau jawab? Boleh, nggak apa-apa jawab. Kira-kira kalau kalian bikin peraturan kelas buat apa? Kalista, kenapa sih harus bikin peraturan? Biar apa kira-kira? Biar kelasnya jadi apa? Disiplin, anak-anaknya disiplin. Kelasnya jadi bersih, nyaman, gitu ya. Apalagi? Kira-kira kalau misalnya anak-anaknya semua menuruti peraturan, nanti pada saat pembelajaran jadi bagaimana? Pembelajaran nyaman, kondusif gitu ya. Semuanya bisa mendengarkan atau mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kira-kira bisa mengerti nggak materinya? Bisa. Kalau bisa mengikuti materinya atau bisa paham dengan materinya, kira-kira nih, kalau ulangan bisa nggak? Bisa. Kalau ulangannya bisa, betul-betul paham, bisa dilaksanakan sehari-hari, pasti bisa menjadi anak yang pintar, yang cerdas. Siapa yang mau jadi orang sukses nanti? Semua mau ya? Nah, itu diawali dari sejak kecil. Bukan nanti aja Bu kalau udah gede, bukan begitu ya. Nah, sekarang karena ini kan kalian sudah berkelompok ya, nanti Ibu minta setiap kelompok Ibu kasih nama aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? 2. Kelompok berapa? 3. Kelompok 4. Ya, ada 4 kelompok. Nanti masing-masing akan Ibu berikan satu kertas HVS. Ya, satu kertas HVS. Fungsinya buat apa Bu kertasnya? Kertasnya buat kalian menuliskan hasil diskusi kalian. Kira-kira nih mau buat keyakinan kelas seperti apa biar kelasnya jadi nyaman, biar belajarnya jadi lebih nyaman juga gitu ya. Kira-kira apa? Bu, berapa banyak? Terserah. Ya, terserah mau berapa banyak. Nanti setelah itu kita diskusikan di depan. Ibu nanti akan kasih waktu 5 atau 10 menit ya. Kalau sudah selesai, Bu, kalau dalam 10 menit cuma bisa misalnya 3 atau 4 nggak apa-apa. Kan nanti bisa saling melengkapi ya, antara kelompok 1 dengan yang
lainnya baru nanti kita sepakati. Ya, kesepakatan kelas apa aja sih keyakinan-keyakinan kelas yang mau kita sepakati untuk kelas 4B ya di semester ini. Ada yang belum paham? Paham nggak? Kalian disuruh apa coba? Buat keyakinan kelas berapa banyak? Terserah. Diskusi atau sendiri-sendiri? Diskusi. Baru nanti setelah itu kita sepakati bersama. Ya. Jangan lupa dikasih nama kelompok dan nama anggotanya. Oke? Ibu kasih dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2. Yuk boleh langsung. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, yuk tulis dulu nama kelompoknya. Boleh betul. Yuk lagi. Yang lain ayo. Tulis aja yang agak besar biar kelihatan.
dulu hasil diskusi masing-masing kelompok. Yuk mulai dari kelompok 1. Yuk tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Di sini aja nggak apa-apa, di tempatnya aja. Ya, kelompok 1 hasil keyakinan kelasnya apa saja? 1. Jujur pada saat ulangan. Jujur pada saat ulangan. Kemudian 2. Buanglah sampah pada tempatnya. oke, 3. Memperhatikan saat guru menerangkan. Oke, keempat. Datang pada tepat waktu. Datang tepat waktu gitu ya. Oke. Kemudian Berbicara dengan sopan. berbicara dengan sopan, bagus sekali. Kemudian Mengembalikan barang yang sudah dipinjam. mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Lalu Saling menjaga kebersihan. saling menjaga kebersihan. Sudah? Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh Ibu pegang? Ya. Yuk, sekarang kelompok 2. Boleh bergantian ya. Kalau tadi kelompok 1 bersama-sama, kelompok 2 mau bergantian boleh bacanya. Yuk. Keyakinan kelas. 1. Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Kemudian 2. Memperhatikan guru saat guru menerangkan. oke. 3. Membuang sampah pada tempat sampah. Oke. 4. Mengembalikan barang yang telah kita pinjam. 5. Membersihkan kelas yang kotor. 6. Membersihkan halaman sekolah. Oke, 7. bagus. Menyirami tanaman supaya subur. 8. Jujur saat ulangan. Oke, yuk tepuk tangan. Boleh diberikan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Yuk berikutnya kelompok 3. Maaf ya. Yuk hadapi ke sini. Hadapi ke sini. Ya. 1. Buang sampah pada tempatnya. Ya. 2. Harus berangkat tepat waktu. Mhm. 3. Harus mengembalikan barang yang dipinjam. Ya. 4. Harus piket sesuai jadwal piket. Ya, betul. 5. Kejujuran pada saat ujian. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. 1. Jujur saat ulangan. 2. Buanglah sampah pada tempatnya. 3. Datang tepat waktu. 4. Harus dikerjakan kalau ada PR. 5. Harus izin kalau mau ke toilet. 6. Membersihkan kelas supaya nyaman. 7. Harus izin ketika meminjam barang milik teman. 8. Menaruh buku cetak kepada tempatnya. 9. Harus mendengarkan percakapan guru ketika saat belajar. 10. Berbicara dengan sopan. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali. Ini Ibu tidak menyangka loh kalau kalian betul-betul ini tidak ada yang menggunakan kalimat negatif. Semuanya pakai kalimat positif ya, bagus sekali. Ada beberapa kalimat atau peraturan atau keyakinan kelas yang sama ya antara kelompok 1, 2, 3, dan 4, tapi ada juga yang berbeda gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Berangkat tepat waktu. Sebentar ya. Berangkat tepat waktu di kelompok 2 ada. Di kelompok berapa ini? 1 ya, datang tepat waktu. Nah, berangkat kira-kira datang atau berangkat yang tepat waktu? Berangkat. Datangnya tepat waktu gitu ya. Tapi memang otomatis kalau datangnya mau tepat waktu ya berangkatnya harus lebih pagi. Berarti kita tulis datang ke sekolah tepat pada waktunya. Kelompok 4 juga ada, kelompok 3 juga ada. Sepakat bahwa kita semua harus datang tepat waktu? Sepakat. Berarti keyakinan kelas yang pertama adalah datang Tepat waktu. ke mana? Ke pasar. Oh, ke sekolah. Tepat waktu. Oke. Berikutnya keyakinan kelas yang kedua. Di sini ada bilang membuang sampah pada tempatnya. Kelompok 3 ada, kelompok 4 ada,
kelompok 1 ada ya. Di kelompok 2 juga ada ya. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira buat apa sih agar bersih? Berarti kita sepakat ya. Membuang sampah harus pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Keyakinan kelas berikutnya yang akan kita sepakati. Memperhatikan guru pada saat menerangkan atau pada saat pembelajaran. Sepakat nggak? Sepakat ya. Kalau tidak memperhatikan atau ngobrol sendiri nantinya tidak pintar, tidak paham ya. Berarti kita sepakati yang ketiga adalah memperhatikan guru saat menerangkan atau saat pembelajaran berlangsung. Ya. Oke. Berlangsung. Kemudian berikutnya mengembalikan barang yang telah dipinjam. Berarti nggak hanya mengembalikan tapi harus izin juga kan? Izin dan mengembalikan kembali barang yang sudah dipinjam. Sepakat apa enggak? Atau boleh aja kita ambil aja? Nggak boleh ya. Berarti sepakat ya. Izin dan mengembalikan barang yang telah dipinjam. Oke. Tadi Ibu tertarik dengan yang tadi jadwal piket. Kelompok berapa ya tadi ya? Jadwal piket tuh kelompok 2 kayaknya. Oh, kelompok 3 ya. Oh ya, harus piket sesuai jadwal piket. Biar apa? Biar bersih. Mengerjakan piket sesuai jadwal. Nah, piket ini kan hubungannya dengan menyapu lantai, membersihkan halaman, menyiram tanaman. Jadi itu sudah masuk satu paket dalam mengerjakan piket sesuai jadwal. Kemudian nih ada lagi yang berbicara dengan sopan, ya. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Kita sepakati ya, berbicara dengan sopan. Oke, Ibu rasa ini sudah sangat mewakili semua yang kalian tuliskan di sini. Yang pertama, yuk sama-sama keyakinan kelas yang kita sepakati. Yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, izin dan mengembalikan barang yang telah dipinjam. 5, mengerjakan piket sesuai jadwal. Berikutnya, berbicara dengan sopan. Sopan ya. Nah, karena ini sudah kita sepakati bersama sebagai tanda bahwa kalian sepakat dan menjalankan semua ini, berarti masing-masing harus tanda tangan di sini. Nanti kita akan tempel di kelas ya. Kita akan tempel di kelas ini. Kemudian buktinya bahwa kalian menyepakati ini adalah kalian tanda tangan. Yuk mulai dari kelompok 1, satu-satu yuk maju tanda tangan, jangan terlalu besar biar temannya bisa. Yuk, kamu dulu boleh, mulai dari kamu tanda tangan. Bu, tanda tangannya pakai nama boleh, nggak apa-apa. Ayo. Yuk di sini. Boleh, nggak apa-apa. Pakai bolpen dong. Kalau pakai stijol nanti gede banget. Ya. Tanda tangan. Oke, lanjut yuk biar cepat bisa berdua. Oke, langsung selanjutnya. Ayo. Bangun.
Oh iya. Oke, yuk berikutnya yuk biar cepat. Ini berarti tanda ya bahwa kita semua sudah sepakat dengan keyakinan kelas dan Ibu harapkan kita sama-sama mengerjakan ya apa yang sudah kita yakini bersama. Oke, kelompok 2. Boleh? Berdua? Boleh tidak beraturan nggak apa-apa, nggak harus mau di sini miring juga boleh. Yang penting bisa semuanya menandatangani. Oke. Sebagai bukti. Jadi nanti kalau lain kali kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti kalian bisa baca lagi apa sih yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Yuk selanjutnya. Oke, yuk kelompok 3. Maju. Ayo, maju. Pulpennya habis, boleh pinjam pulpennya? Oke, yuk lanjutkan. Kelompok berikutnya boleh baris di belakangnya. Oke. Iyalah, pasti nama ibu. Menyepakati bersama. Ya nggak apa-apa, kamu tulis aja. Kecil amat kamu. Oke ya, ini sudah semuanya. Ada yang belum tanda tangan? Sudah semua ya. Berarti keyakinan kelas ini akan mulai berlaku saat ini. Ibu ketok palu. Tok. Yo, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah bisa membuat keyakinan kelas bersama. Kedepannya Ibu harapkan dengan adanya keyakinan kelas ini kalian belajar mengajar menjadi lebih nyaman, lebih baik, dan kalian bisa dapat memahami materi dengan lebih baik dan bisa menjadi anak yang pintar. Oke, itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea, saya dari kelas 4B SD 1 Gebang Kulon. Setelah membuat keyakinan kelas dengan Ibu Nani, saya jadi lebih bersemangat sekolah. Jadi lebih bersemangat datang ke sekolah dan belajar bersama teman-teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka dari kelas 4B SD 1 Gebang Kulon. Setelah membuat keyakinan kelas dengan Ibu Nani, saya menjadi lebih fokus dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.